Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan Syafaat Malam. Aku tak mau diubah. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Pada suatu hari, seorang nabi tiba di sebuah kota kecil untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Tentu tujuannya agar para penduduk kota itu bertobat. Mula-mula para penduduk dengan antusias berkumpul di alun-alun mendengarkan khotbah-khotbahnya. Hari pertama, hari kedua, sampai seminggu, antusiasme yang mendorong orang berkumpul masih berkobar. Memasuki minggu kedua, jumlah orang yang hadir tinggal separuh. Namun, sang nabi tetap semangat menyerukan kebenaran dan panggilan untuk pertobatan. Sehari demi sehari berlalu dan jumlah pengunjung terus berkurang. Sampai akhirnya di penghujung minggu kedua, tidak ada segelintir pun orang yang hadir mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang nabi. Namun, luar biasa. Sekalipun sudah tidak ada orang yang datang untuk mendengarkan, setiap hari sang nabi tetap berdiri di alun-alun dan menyerukan kebenaran firman Tuhan serta memanggil orang untuk bertobat. Beberapa hari kemudian, lewatlah seorang musafir. Musafir ini bingung melihat sang nabi berseru-seru tanpa ada orang yang mendengarkan. Ia bertanya kepada sang nabi, "Mengapa Anda masih saja terus berkhotbah, padahal Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu sia-sia karena tidak ada orang yang mendengarkannya?" Jawab sang nabi, "Pada mulanya aku berseru-seru berharap dapat mengubah mereka. Kini aku terus berseru supaya mereka jangan mengubah aku." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai para pengikut Kristus, orang-orang Kristen, salah satu panggilan kita adalah untuk menyerukan pertobatan, mengajak orang untuk menyambut rangkulan cinta kasih Allah melalui kata dan perbuatan kita dalam keseharian hidup yang kita jalani. Bisa terjadi bahwa seruan yang kita lakukan sia-sia karena orang tidak mempedulikannya. Boleh jadi kita diolok-olok, dibenci, dimusuhi. Bahkan dunia yang enggan bertobat itu mencoba dengan aneka bujuk rayu menyelewengkan kita dari jalan kebenaran yang kita serukan itu. Kalau situasi seperti itu kita hadapi, ingatlah apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 23 mengatakan begini, "Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya."
bertekun dalam iman. Kata yang diterjemahkan dengan bertekun secara harfiah berarti tetap tinggal, bertahan. Jadi Paulus menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan oleh kematian Kristus, kita yang telah ditempatkan kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, harus berjuang untuk mempertahankan iman kita, tetap tinggal di dalam iman kita kepadanya. Ada banyak godaan, tapi mari pegang erat tangan kasih Allah yang selalu terulur untuk menopang kita. Mari tetap bersandar kepadanya agar kita bisa tetap teguh dan tidak bergoncang. Ungkapan tetap teguh, tidak bergoncang adalah gambaran dari dunia arsitektur tentang bangunan yang kokoh karena fondasinya kuat. Mengingatkan kita akan perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang orang yang membangun rumahnya di atas batu. Selalu akan ada pihak yang mencoba untuk menggeser kita dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil yang intinya adalah kepastian akan keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada saatnya kita harus tetap menyerukan kebenaran Allah, bukan lagi supaya orang lain berubah, bertobat, melainkan supaya kita tidak diubah oleh mereka yang enggan bertobat ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kami berhenti menyerukan kebenaran Allah karena merasa yang kami lakukan itu sia-sia, dan karena itu kami malah mulai terselewengkan dari jalan kebenaran-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mau terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Tuhan, tolonglah kami. Kembali bersahati saat ini kami datang memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi setiap kami, anggota, simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, sakit penyakit, masalah finansial, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah kepastian untuk berbagai hal di masa depan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami memohon. Secara khusus kami berdoa, memohon kekuatan penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga almarhum Bapak Roni Anggrek yang sedang diliputi oleh duka cita. Tuhan, kasihanilah mereka. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus memohon kiranya Tuhan Allah semesta alam yang tetap memberi hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa memilih hanya apa yang benar
melakukannya dengan cara yang benar, agar boleh mendatangkan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa, karena dilakukan dengan beralaskan kebenaran dan keadilan. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan sukacita, untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.